Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik para pendengar setia 102,7 FM Nur Radio, pada sore hari ini kembali lagi bersama saya Wasrul Tanjung di program BISO, yaitu Bincang Sore. Nah, mungkin bagi yang sekarang sedang dalam perjalanan, sepertinya di luar itu mendung ya, sepertinya bentar lagi hujan ya. Semoga dalam keadaan yang aman-aman saja di perjalanan ya. Kemudian jemurannya tolong diantisipasi nih ya, Bapak Ibu sekalian, para pendengar ya, dan juga para generasi muda yang mungkin mendengar radio kita pada sore hari ini 102,7 FM Nur Radio, edukatif dan inspiratif. Nah, 1 jam ke depan kita akan berbicara mengenai ya namanya bincang-bincang sore ya. Jadi kita akan banyak membincangkan hal-hal yang mungkin bisa menjadi insight baru bagi kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang siswa dari SMA Islam Terpadu Nurul Ilmi Jambi yang saat ini menjadi ketua organisasi, salah satu organisasi di SMA IT Nurul Ilmi Jambi, yaitu Bang Nibras ya. Assalamualaikum Nibras. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Nibras? Alhamdulillah baik. Oke, Masya Allah ya. Semoga tetap semangat ya. Ya, karena Nibras ini juga sudah kelas 12 ya. Tentu menyiapkan juga bagaimana ke depannya, mau kuliah atau bagaimana ya. Tapi nanti kita akan mengenal lebih jauh lah tentang Nibras ya. Nah, jadi tema kita pada sore hari ini itu bagaimana organisasi Rohis itu bisa menghadirkan generasi yang tangguh ya. Nah, dan Nibras ini merupakan ketua dari organisasi siswa yang namanya Rohis. Nah, tapi di SMA Nurul Ilmi Jambi namanya itu Ghazi. Nah, tapi nanti bagaimanakah track record atau kegiatan-kegiatan dari Rohis ini, kita akan tanyakan langsung sama Nibras. Baik Nibras, sebelum kita lebih jauh silakan nih memperkenalkan diri terlebih dahulu nih kepada teman-teman. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabiha Nibras Zaki Alia Fahmi, bisa dipanggil Nibras. Saya merupakan siswa SMA IT Nurul Ilmi Kota Jambi. Oke. Saya menjabat sebagai Ketua Umum Rohis Ghazi SMA IT Nurul Ilmi Kota Jambi. Ya, Ghazi itu apa ya kepanjangannya? Generasi hebat zaman kini. Oh iya, mantap ya. Jadi tentu dengan namanya saja kita dapat gambaran ya bagaimana kita nanti akan bisa menghasilkan generasi yang memang hebat dan itu memang ala kekinian seperti itu ya Nibras ya. Oke, Nibras, Nibras kan tadi disebutkan sebagai ketua Rohis itu kan. Memang kenapa sih mau ikut di organisasi, sementara kan kita di sekolah itu kan ya orang tua kita mungkin tahu kita tuh harusnya belajar ya. Tapi kenapa Nibras mau ikut organisasi ini? Coba disampaikan. Alasan saya untuk mengikuti organisasi itu sebenarnya itu cuma ada satu, yaitu ingin mendapatkan pelajaran di luar yang didapat di sekolah. Oh. Nah, karena kan di sekolah itu kan kita hanya mendapatkan hard skill. Betul. Hard skill yang dimana itu mengisi kemampuan berpikir kita. Nah, tetapi di sekolah itu belum diajarkan bagaimana caranya menyampaikan dari apa yang telah didapat. Nah, memang kalau di sekolah itu ada tetap dapat ilmu-ilmu soft skill itu tetap dapat, tetapi untuk presentasinya itu udah kecil. Itu. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkannya, yaitu dengan berorganisasi. Berorganisasi sehingga soft skill kita dilatih. Public speaking, leadership, time management itu semua dilatih di organisasi gitu. Dengan kita berorganisasi itu kita bisa tuh lebih untuk mengatur waktu. Mengatur waktu antara jam belajar sama jam organisasi. Gitu. Jadi karena untuk organisasi ini melatih kita untuk di dunia kerja nanti. Karena dilatih profesionalitas gitu. Ya, dan itu Nibras rasakan sejauh ini. Iya. Oke. Sudah saya rasakan. Dan Nibras mengikuti organisasi Rohis. Kenapa mesti Rohis? Karena awalnya itu saya memang kalau untuk ke OSIS atau BES itu memang saya kurang minat. Nah, itu nggak tahu kenapa alasannya, tetapi saya memang lebih tertarik ke Rohis. Karena dulu pas SMP itu memang orangnya saya tuh nggak aktif organisasi. Iya. Karena saya itu mulai masuk ke dunia organisasi itu di kelas 11. Nah, dari kelas 10 lah kan, karena kelas 10 itu kan jadi anggota Rohis dulu. Iya. Aktif-aktif selama 1 tahun. Nah, setelah itu di kelas 11 baru diangkat sebagai ketua Rohis gitu. Jadi saya untuk
masuk ke dunia organisasi itu baru di SMA. Kalau di SMP itu memang saya buta organisasi, jadi nggak ikut memang organisasi apa-apa aja yang ada di sekolah pas SMP gitu. Iya. Ada nggak momentum yang membuat Nibras tuh merasa, oh aha nih, saya memang pengen betul-betul aktif nih di Royce gitu, bukan cuman mengisi SK saja gitu. Kenapa? Ada nggak momentumnya itu? Ceritain dulu. Karena saya pribadi itu memang kalau kelas 10 ketika saya mengikuti kegiatan Rohis, itu di situ saya sadar karena memang banyak banget ilmu-ilmu yang memang sebenarnya saya minat, tetapi saya nggak dapat di sekolah. Oleh karena itu saya lanjutkan karena kan memang saya pribadi itu orangnya memang cenderung ke sosial. Karena memang juga saya IPS gitu. Siap. Jadi memang dimaksimalkan untuk sosialnya. Jadi ketika saya mengikuti kegiatan Rohis, apalagi kalau Rohis ini kan lebih keluar kan kegiatan-kegiatan ke masyarakat gitu. Jadi ketika berbagi, ketika mengikuti suatu acara yang memang di luar sekolah, itu saya baru merasakan bahwa ini Rohis ternyata. Dan saya memang minat. Makanya saya selalu aktif kegiatan Rohis gitu. Dan juga yang kedua relasi. Relasi pertemanan yang semakin luas itu membuat saya semakin semangat untuk mengikuti Rohis. Dapat banyak teman ya? Iya, dapat banyak teman, benar. Iya. Dan juga Rohis ini kan kegiatannya nggak hanya cuma di kelas, maksudnya di sekolah saja ya, tapi juga keluar sekolah Keluar. Apa saja nih kegiatan-kegiatan yang pernah Nibras ikutin nih selama ikut Rohis ini? Kalau kegiatan yang di dalam sekolah dulu itu memang sebenarnya nggak begitu banyak. Karena memang ketika Rohis itu di sekolah itu memang seperti kegiatannya mentoring dan kegiatan-kegiatan hari besar Islam. Nah itu mengadakan lomba-lomba dan lain hal gitu. Nah tapi memang kalau untuk kegiatan Rohis ini memang lebih banyak keluar. Nah yang pertama udah pasti itu kan berbagi-bagi ke masyarakat gitu. Yang memang berkunjung ke panti asuhan. Nah, yang memang berkaitan erat dengan masyarakat. Melatih jiwa sosial kita ya. Melatih jiwa sosial, benar. Dan juga ini ya, Rohis itu apakah cuma di Nurul Ilmi aja atau cuma semua sekolah tuh ada sebenarnya di Kota Jambi ini? Kalau untuk Rohis itu semua sekolah di Kota Jambi itu ada, tetapi memang ada juga sekolah itu yang memang nggak ada Rohisnya, karena memang belum dibentuk. Nah, karena Rohis ini ada sekitar 24 di Kota Jambi, itu ada namanya perkumpulan lagi. Apa itu namanya? Forska J, Forum Rohis Sekolah Kota Jambi. Nah, Forska J inilah yang merangkul seluruh Rohis di Kota Jambi itu agar lebih maju lagi. Jadi nggak cuman bergerak di sekolah, tetapi memang ada perkumpulan lagi. Wah, disitulah kerennya ya? Iya, di situ. Jadi memang Rohis ini memang masih tergerak, tapi masih di bawah pantauan Forska, gitu. Jadi masih bisa searah. Jadi nggak setiap sekolah tuh arahnya beda-beda gitu. Betul. Jadi emang tetap terarah sehingga sama-sama suhunya gitu kan karena adanya sering berkumpul tadi ya. Memang apa saja nih kegiatan-kegiatan Forska yang selama ini pernah nih ikutin? Kalau kegiatan Forska yang pernah saya ikuti yang pasti itu yang pertama Asiteru. Asiteru apa itu? Ajang silaturahmi temu anggota Rohis baru gitu. Itu memang di situ serunya dari Rohis. Agendanya apa? Agendanya itu memang seperti outbound, dia mainnya itu seperti per pos-pos gitu. Nah, di itu per kelompoknya itu beda-beda sekolah. Wah, kita dapat teman baru. Iya, dapat teman baru. Disitulah tempat kita mendapatkan teman baru gitu. Kalau kita cuma di sekolah aja nggak dapat kali. Iya, paling teman-teman yang itu gitu. Oke, sip, Asiteru ya. Iya. Apalagi selain dari itu? Milad Forska. Milad Forska. Agendanya apa? Itu agendanya itu perlombaan. Ya, perlombaan dan juga upacara ya. Kalau kemarin yang Forska angkatan 9 itu memang upacara. Nah, tapi kalau untuk pembukaan Milad itu sebenarnya nggak harus upacara juga nggak apa-apa. Tapi memang yang dari serunya dari Milad Forska itu perlombaannya. Lomba-lombanya. Iya, lomba-lombanya itu yang seru. Itu juga mendapatkan banyak teman baru juga. Karena kan di acara itu kan pasti nanti mereka bakal bertemu lawan-lawan dari sekolah-sekolah lain. Iya. Nah, disitulah tempat mereka kenalan. Sip. Jadi kegiatannya nggak cuman melulu ngaji ya? Iya, enggak. Kajian gitu. Iya, itu enggak. Ternyata banyak juga seperti itu. Banyak, iya. Sehingga karena kegiatannya tidak monoton, sehingga Nibras tertarik untuk ikut sampai hari ini gitu ya. Iya. Dan Nibras juga termasuk pengurus ya dari Forska itu ya. Di bidang apa? Kalau saya di Forska itu di bidang PSDM. Wah, iya. Jadi yang membuat Rohis Sekota Jambi ini
tetap bergerak ya, kan di Iya. bawah PSDM itu kegiatan-kegiatannya ya. PSDM. Betul, oke, ya, keren-keren nih. Baik, nah kalau di Nuril ini sendiri nih, kegiatan Gozi atau Royce ini apa nih yang biasanya rutin dilakukan? Atau yang eventnya bulanan atau mingguan atau apa? Ya, kalau untuk Rohis itu memang ciri khas dari Rohis itu adanya mentoring. Oh, oke. Nah, mentoring rutinan. Itu biasanya kalau untuk mentoring itu setiap minggu. Oh. Setiap minggu tuh ada mentoringnya. Tetapi untuk waktunya setiap sekolah pasti berbeda. Iya, gitu. iya. Nah, kalau untuk event bulanan itu nggak ada. Tapi kalau untuk event tahunan itu ada. Apa namanya tuh? Euphoria kalau yang kemarin. Euphoria. Oh Iya, iya, oke. Ini pas gabungan acara ya, kemarin. gabungan antara best ya. Iya. Nah, coba ceritakan Euphoria itu apa sih? Mungkin ada yang nggak update nih dengan Euphoria kemarin. Euphoria tuh merupakan event Iya. itu collab antara Best dan Gazi. Oh, oke. Nah, karena kalau yang tahun sebelumnya itu nggak collab, tetap masing-masing. Kalau yang tahun kemarin itu Gazi Expo, Iya. yang Bestnya itu Youth Fest. Oh. Youth Development Festival gitu. Dan ini nah, kolaborasi sekarang ya? kolaborasi Oh, karena keren, juga dilihat dari evaluasi sebelum-sebelumnya itu mungkin kalau misalnya digabung itu bakal lebih besar lagi acaranya. Oh. Gitu. Jadi juga untuk panitia lebih banyak dan untuk kenalan-kenalan juga lebih banyak. Iya, Jadi iya, lebih iya. enak untuk mengundang-undang nih, Betul, mengundang seluruh sekolah gitu. Dan kemarin pesertanya kabarnya nyampe 600-an ya? Iya, 600-an. Masya Allah, Itu luar biasa peserta ya. lomba itu. Iya, Belum iya. sama tamu undangan. Tamu gitu. undangannya, bazarnya rame Iya, ya, Mar, ya? bazar. Wah, bisa jadi kemarin tuh nyampe 1000-an ya datang ya? Nyampe kalau 1000-an nyampe kemarin. Keren. Dan itu kegiatannya memang murni dari siswa ya? Iya, murni dari siswa. Oke, dan apa nih peran siswa pada saat itu sebagai apa? Apakah guru ikut juga pada saat itu atau bagaimana nih pembagiannya kemarin? Nah, kalau yang acara kami kemarin itu memang untuk acaranya itu memang siswa semua. Iya. Tetapi peran guru juga ada di situ Oh, sebagai pembimbing. Oh, Pembimbing jika memang ada suatu hal dan lain hal itu konsultasinya ke guru. Iya, gitu. iya. Jadi enggak memang 100% kami yang ngejalanin. Iya. Tetapi sebagai tetap ada untuk pembimbingnya Iya. gitu. Tapi ke teknisnya lebih ke Ke siswa teknisnya ya? lebih ke siswa untuk yang ngegerain semuanya siswa. Wah, keren ya. Jadi emang disitulah kita sedang berlatih ya, memanajemen gitu kan. Kemudian kita berlatih bagaimana negosiasi. Nah, kalau seandainya kita hanya fokus di kelas saja gitu, mungkin kita nggak bakal dapat itu ya. Iya. Ya, dan tentu apa yang didapatkan ini kalau kita cuma di kelas aja itu nggak bakal dapat. Nah, makanya dan memang sih tantangannya adalah bagaimana kita kalau kita nanti aktif di organisasi barangkali waktu kita keteteran dan tugas-tugas kan juga bakal tetap dikumpul Iya, gitu kan. benar. Tapi emang kalau di Nurimi kan beberapa guru itu sedikit memberikan keringanan nih kepada siswa yang memang dia aktif dan dia nanti akan diberikan kemudahan lah. Iya. Nah, sehingga siswa pun terpacu untuk terus berkontribusi ya. Baik. Nah, mungkin apa nih kira-kira rencana Gazi dalam waktu dekat? Kan emang Nebrasnya kan sebentar lagi ya. Iya. Mau Sebentar demisioner lagi ya. demisioner. Kemarin terpilihnya itu bulan-bulan apa? Bulan November, Januari. Wah, ini sudah mulai masuk Desember gitu kan. Iya. Maka berarti bentar lagi mau Demisioner. ya. Kalau boleh tahu ini berapa nih anggota Gazi sampai hari ini? Kalau untuk anggota Gazi sekarang itu 102 Yang terdata ya. yang terdata. Oke. Tapi memang kalau untuk data itu memang di awal. Iya, Nah, betul. memang ada orang-orang berapa orang yang keluar, tapi kalau untuk data yang memang kami punya itu 102. Oh, Gitu. oke. Iya. Tapi yang aktif banget Yang aktif banget bisa dihitung pakai jari. oh, ya itu menjadi dinamika Iya. semua organisasi kayaknya ada ya. Oke nih Bras, nanti kita akan cerita lebih jauh lagi nih mengenai Gazi, mengenai pemuda, mengenai ya bagaimana kita bisa membentuk jiwa leadership di kalangan anak muda. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh, baik kita sapa dulu nih para pendengar yang sekarang stay di radio atau yang mungkin sedang dalam perjalanan. Wah, Masya Allah kalau kita lihat di luar nih hujan deras sekali ya. Masya Allah ya ayah bunda yang dalam perjalanan, ya bapak ibu sekalian yang berada di rumah atau sedang mendengarkan Nurul Radio 102,7 FM, ya tetap hati-hati dalam mengendarai mobil dan tetap stay saja di 102,7 FM Nurul Radio. Nanti kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap standby di sini.